Oke, baik semuanya, rekan-rekan. Pengetahuan kuantitatif 2 yang akan coba saya bawakan hari ini. Straight to the point lah saya pikir ya. Di pengetahuan kuantitatif 2 ada soal nomor 1. Soal nomor 1 disebutkan 5 pangkat 10x itu adalah 1600 dan 2 pangkat akar Y adalah 25. Maka berapakah nilai dari yang ada di bawah ini? Saya share sebentar soal aslinya ya. Oke. Nah, dari sini dia soal hasilnya rekan-rekan. Pertanyaannya, opsinya ada 50, ada 100, 150, dan seterusnya. 5 pangkat X kurang 1, pangkat 5 dibagi dengan 8 berpangkat dengan minus akar Y. Nah, coba kita kerjakan rekan-rekan. Saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana saya mengerjakan soal nomor 1 ini. Nah, yang pertama, yang perlu kita ketahui di sini adalah kalau pangkat berpangkat, ya kan? Udah pangkat 5 pangkatnya udah X kurang 1 berpangkat lagi 5. Kalau pangkat berpangkat dikali pangkatnya. Oke. Kalau pangkat berpangkat dikali pangkatnya. Kalau teoremanya boleh saya buatkan di sini. Yang pertama, kalau ada A berpangkat dengan N, lalu berpangkat lagi dia dengan M, itu dikali pangkatnya. A berpangkat dengan N dikali dengan M. Kemudian ada pangkatnya yang dikali, ada juga pangkatnya yang dibagi. Pangkatnya yang dibagi ketika saya mute dulu yang baru datang. Wait ya, sebentar. Oh, tidak. Oke. Nah, lalu ada pangkat yang dibagi. Itu ketika A berpangkat dengan N, kemudian dia akar pangkat dari ya, kalau pangkatnya yang dibagi. Akar pangkat M dari A berpangkat dengan N. Ini pangkatnya jadi dibagi nih. A berpangkat dengan N dibagi sama N. N dibagi sama N. Ada pangkatnya yang dijumlah, ada juga pangkatnya yang dikurang. Ketika ada A berpangkat dengan N dikali dengan A berpangkat dengan N, ini pangkatnya dijumlah, jadinya A berpangkat dengan N ditambah dengan M. Kan? Kemudian ada yang dikurang pangkatnya ketika A berpangkat dengan N dibagi dengan A berpangkat dengan M. Nanti pangkatnya ini jadi dikurang. A berpangkat dengan N dikurangi dengan M. Ini 4 materi utama yang perlu kita jelaskan kepada siswa. Itu pun kalau perlu, gitu kan? Nah, sekarang soal kita yang ditanyakan seperti ini. Karena ini pangkat berpangkat, berarti dikali pangkatnya sesuai dengan sifat yang pertama. Sehingga ini bakalan menjadi 5 berpangkat dengan 5-nya kekalikan ke X, 5-nya juga kalikan ke min 1. Berpangkat dengan 5X dikurangkan dengan 5. Itu lalu dibagi dengan sekarang ini 8 berpangkat dengan minus akar Y. Nah, ingat catatan singkat sedikit. Saya buatkan saja di sini. Oke, saya buatkan lagi di sini. Kalau ada pangkat minus itu bisa kita buat jadi pangkat positif. Seperti A berpangkat dengan negatif M. Silakan buat jadi pangkat positif, tapi tempatnya jadi berubah, jadi terbalik. Ini kan berasal dari A pangkat minus M dibagi dengan 1. Kalau mau membuat itu jadi pangkat positif, turunkan dia ke bawah. Menjadi 1 per A berpangkat dengan negatif M. Begitu juga ketika kita ketemu 1 per A berpangkat dengan negatif M. Ya ini kalau mau dibuat jadi pangkat positif, naikkan ke atas. A berpangkat dengan positif M dibagi dengan 1. Gitu ya. Nah, sama seperti yang ini, pangkatnya negatif akar Y, buat jadi positif.
Karena yang dikasih tahu di sini pangkat positif akar Y. Gitu. Turunkan aja ini ke bawah. Jadi 1/8 berpangkat dengan negatif akar Y. Jadi tugas kita mencari siapanya 5 pangkat 5X dan siapanya 8 pangkat, sorry, ini jadi pangkat positif. Siapanya 8 pangkat akar Y. Caranya 10X itu kan berasal dari 10X itu kan berasal dari 5X dikali 2. Jadi ini bisa kita bikin menjadi 5 berpangkat dengan 5X dikali 2, atau kita bikin di sini dalam kurung berpangkat dengan 2. Karena ini semuanya pangkat 10X, masih sama dengan yang di atas. Gitu. Hasilnya adalah 1600. 1600. Jadi, kalau diminta siapanya 5 pangkat 5X, pangkat 2-nya pindah jadi akar. Akar dari 1600. Gitu ya. Sama seperti yang ini. 2 berpangkat akar Y. Itu bisa kita ambil dari 8 pangkat akar Y. Yang bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Karena 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sekarang, saya mau melakukan hal seperti ini. Sama dengan. Ini kan pangkat negatif. Minus 5. Turunkan saja ke bawah. Lalu ini naik ke atas gitu. Karena kan 1/per bisa naik ke atas, ya. Sehingga ini bakalan menjadi 5 berpangkat dengan X, naik ke atas menjadi dikali dengan 8 berpangkat dengan akar Y. Ini pertemuan kuantitatif. Dibagikan dengan settingannya udah aku bikin supaya mute ketika masuk. Oke. Nah, dibagi dengan ini kan 5 pangkat min 5X turun ke bawah menjadi 5 pangkat X. Sorry, 5 pangkat 5. Nah, dibagi semuanya. Oke, dulu. Yang pertama, artinya ini tadi atau secara logis ini bisa aja langsung naik ke atas karena pangkat minus kan. Kalau pangkat minus kan naik ke atas dari pangkat positif. Nih, 8 pangkat minus akar Y langsung naik ke atas. Ini 5 pangkat 5X dikurangkan dengan 5, ini sama aja dengan 5 pangkat 5X dikali dengan 5 berpangkat dengan minus 5. Sama yaitu. Hanya turun ke bawah gitu, ya. Nah, lanjutnya kalau dari sini kita ambil begitu, ini 5X tadi. Kalau dari sini kita ambil siapakah 5 pangkat 5X? Yaitu akar dari 1600. Akar dari 1600 itu 40. Jadi ini 40 gitu. Nah, yang ini tentunya adalah 40. Dari mana dapatnya dia 40? Dari sini. Kalau ditanya nanti dari sini siapa 5 pangkat 5X? Siapa 5 berpangkat dengan 5X? Itu tentunya adalah akar dari, karena pangkat 2 pindah jadi akar 1600. Akar dari 1600 itu adalah 40 gitu ya. Maka hasilnya ini akan menjadi berapa? Ini akan menjadi 40 dikali dengan 8 pangkat akar Y. Kalau yang ini kita ambil berapa 8 pangkat akar Y? 8 pangkat akar Y, 8 itu 2 pangkat 3. Sama itu dengan 2 pangkat 3. Atau 2 pangkat akar Y dulu, baru aku bikin di sini pangkat 3. Itu hasilnya sama. Jadi itu 2 pangkat akar Y yang berpangkat 3. Sedangkan 2 pangkat akar Y itu dikasih tahu di soal 25. Ya. Ini adalah 25. Jadi 40 kali 25. Jadi ini 25. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Yang dibagikan dengan ini 5 pangkat 5. 5 berpangkat dengan 5. Gitu. Oke. Lanjutnya lagi yang bisa kita eksekusi di sini adalah habis nih antara si 5 berpangkat dengan 2. Oke, ini pangkat 2 lalu pangkat 3 lagi ya. 2 pangkat akar Y itu tadi 5 pangkat 2. 2 pangkat akar Y ini, 2 pangkat akar Y, 2 pangkat akar Y ini tadi 5 pangkat 2. Pangkat lagi 3, sorry ya. Ini pangkat lagi 3. Karena 2 pangkat akar Y itu yang 25. Ini 25 itu 5 pangkat 2 lalu pangkat lagi 3. Oke. Sehingga ini akan menjadi 40 dikali dengan 5 berpangkat 2 kali 3. 5 pangkat 6 yang dibagikan dengan 5 pangkat 5.
Nah ini bisa habis 5 pangkat 6 dengan 5 pangkat 5. Tinggal dikurang aja pangkatnya kan. 6 kurang 5. Karena kalau pembagian pangkatnya cukup dikurang. 6 kurang 5, 1. Terakhir ini jadi 40 kali 5 pangkat 1. Ini bakalan menjadi 40 kali 5 pangkat 1. Karena 6 kurang 5 sudah pangkatnya dikurangi. Maka ini jadi 40 kali 5. 40 kali 5 itu rekan-rekan 200. Ya. Jadi jawabannya adalah 200. Begitu. Ya, untuk soal yang nomor 1. Set. Ya, jawabannya dodol. 200. Untuk soal kita yang ada di nomor 1. Oke. Ada kira-kira yang mau ditanya rekan-rekan semuanya sebelum saya lanjut ke soal nomor 2? Bang, lanjut. Oke. Terus. Jangan setongson. Kalau tongson kan udah mati-mati tadi ya. Dia lanjut-lanjut aja ini. Mau kemana? Lanjutnya terus ini. Yang lain dulu toh. Ada kayak Pak Yanti di sini. Ada Bima kan. Ada siapa lagi? Ada Setia juga di sini. Jadi harus kita tanya sama mereka. Kalau orang matematika, lambat kali ya Bang, udah pasti gitu dia. Kalau nomor 2, ambil ku catat soal nomor 2 bagi rekan-rekan yang mau nanya, boleh ya. Begitu. Tanya lah Setia, diam-diam aja. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Soal nomor 2, saya bacakan sebentar ya. Dari sini itu dikatakan bahwa jangkauan antar kuartil data berurutan. Ini sudah berurutan datanya. Jangkauan antar kuartilnya itu adalah 11. Jangkauan antar kuartilnya adalah 11. Begitu ya. Oke, jangkauan antar kuartilnya adalah 11. Pertanyaannya, mana pernyataan yang benar? 1, 2, 3, 4. Oke, sebentar. Kalau dibilang katanya jangkauan antar kuartil, saya bikin aja teorinya ada di sini ya. Kita jawab, tapi pakai teori dulu. Kalau ditanya katanya jangkauan antar kuartil, singkat JAK, jangkauan antar kuartil itu nilainya adalah setengah dari kuartil atas Q3 di statistika. Q3 dikurangkan dengan Q1. Kalau kita sampaikan sama anak SMA itu kuartil pasti dia udah tahu gitu. Jadi contohnya kalau ada data berurutan pakai setengah. Kalau jangkauan dia nggak pakai setengah, Q3 kurang Q1 aja bang. Simpangan ya yang Simpangan kuartil itu Bang. jangkauan kuartil Q3 kurang Q1. Nah, simpangan yang pakai setengah sama dengan jangkauan dia adalah Q3 dikurangkan dengan Q1. Dibilang dikasih tahu di soal itu setengah apa 11. Kalau saya kasih teorinya, kalau ada data berurutan A, B, C, D, E, F, G, kalau ditanya kuartil-kuartil itu yang mana, yang tengah itu median atau kuartil 2. Nah, di sini yang tengahnya kan D. Nah, ini yang tengahnya D. Ini tentunya adalah kuartil yang kedua. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau ada data terurut dari terkecil sampai yang terbesar, kalau ada data terurut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, siapa nilai tengahnya? Oke, lalu yang paling kecil ke tengah-tengah, dari yang paling kecil ke tengah-tengah, cari lagi tengah-tengahnya. Lalu dari yang tengah-tengah ke yang paling besar, cari lagi tengah-tengahnya. Sehingga ini yang disebut dengan kuartil, membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nih, 1, 2, 3, 4. Jadi kuartil itu ada 3. Yang tengah-tengah kuartil 2 atau sebutannya di statistika sama itu dengan median. Yang pertama kali itu adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Ini yang terakhir ini kuartil 3 atau kuartil atas. Jadi kalau datanya seperti ini,
Ya, yang tengah-tengah kuartil 2 gitu. Lalu dari yang paling kecil ke tengah, ini tidak diikutkan lagi karena itu sudah merupakan nilai daripada kuartil itu sendiri. Jadi A, B, C cari tengah-tengahnya gitu. Ya. Itulah kuartil 1. Tengah-tengahnya A, B, C adalah B. Inilah yang menjadi kuartil 1. Nah, lalu dari mulai tengah sampai dengan data paling besar, ini lagi dari mulai tengah sampai data paling besar cari tengahnya, tapi kita tidak ikutkan lagi D ke penghitungan karena dia sudah kuartil. EFG cari tengah-tengahnya, itulah yang disebut dengan kuartil 3. Jadi di sini jangkauannya Q3 kurang Q1 11 katanya. Ini datanya sudah terurut, sudah dikasih tahu di soal. Tentu tengah-tengahnya itu 3X. Nah, ya karena kan 3 di kiri, 3 di kanan. Kuartil 1 2X kurang 1 ini jadi kuartil 1. Kuartil 3 ya ini 4X tambah 2 1 2 3 ini kuartil 3. Dia bilang jangkauan antar kuartil itu 11, Q3 kurang Q1-nya 11. Q3-nya adalah 4X plus 2, 4X plus 2. Kita kurangkan dengan Q1-nya. Q1-nya adalah 2X minus 1. Nah, Q3 kurang Q1. Soal bilang itu 11. Tinggal kita kurangi 4X kurang 2X tentunya adalah 2X. 2 kurang 1 jadi 2 tambah 1. Itu jadinya 3. Sama dengan 11. Berarti dari sini 2X-nya jadi 11 berkurang 3. Itu 8. Berarti dapat X-nya 4. Nah, dari sini kita masih menemukan nilai X yang akan kita masukkan ke dalam. Jadi data mentahnya dapat dengan X-nya 4. Data pertama 4 kurang 1, 3, data kedua 2X kurang 1 berarti 8 kurang 1 ya, 7. Data yang ketiga 2X berarti itu bakalan jadi 8. 3X yang ini berarti bakalan jadi 12. Ada 5X kurang 3, berarti 5 kali 4, 20 kurangi 3, 17. Baru ada 4X tambah 2, 4 kali 4, 16, tambah 2, berarti itu 18. Oke. Lalu berikutnya ada 6X tambah 3, berarti 6 kali 4, 24, tambah 3, 27. Ya, jadi 27. Nah, dari sinilah kita cek kebenaran dari apa yang disampaikan di opsional 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, saya akan coba lihat dari soalnya langsung yang dipertanyakan adalah pertanyaan 1, apa benar kalau mediannya adalah 10 gitu ya. Pernyataan 1 dia bilang kalau median itu 10. Nanti kita cek itu benar atau enggak. Pernyataan nomor 2 dia bilang rata-ratanya 13. Rata 13, rata 13. Pernyataan nomor 3 dia bilang kalau kuartil 3-nya 17. Q3-nya sama dengan 17. Pernyataan nomor 4 dia bilang kalau jangkauannya 24. Jangkauan, ini jangkauan data tentunya ya. Jangkauannya sama dengan 24. Nah, coba saya kembalikan lagi ke soal. Oke. Nah, ini media nilai tengah kan gitu kan? Nah, yang di tengah-tengah dari antara data terurut ini dah. Yang tengah-tengah di antara data terurut ini kan yang ini 12. Oke. Berarti pernyataannya bernilai salah. Kan gitu. Ratanya 13, bisa dicari nanti rata-rata kan? Rata-rata kan jumlah data per banyak data. Jumlah datanya ada sebanyak berapa bagi banyak datanya 7. Kita pastikan nanti itu 13 atau bukan. Bisalah tentunya kita hitung. Kuartil 3. Nah, kuartil 3-nya kan berarti yang ini, 4X tambah 2. 17, 18, 27. Siapa tengah-tengahnya itu kuartil 3 nih. Ini kuartil 3. Berarti salah yang ini. Jangkauan data itu data terbesar kurangi data terkecil. Data terbesar kurangi data terkecil. Itu jangkauan data. 27 kurangi 3. 27 kurangi 3 kan 24. Berarti pernyataan nomor 4 ini benar. Ya. Oke, jadi itu cara untuk menjawab soal nomor 2. Oke. Ya, kira-kira yang mau ditanya rekan-rekan? Biar saya fotokan ini. Saya Aman bang, aman bang. Saya ya biar saya screenshot.
Baik, berikutnya untuk soal yang ketiga. Ini saya simpan dulu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal kita yang ada di nomor 3, rekan-rekan semuanya. Oke, baiklah. Ntar ya, saya ambil penghapus. Oh, belum, penghapus dulu. Soal yang ketiga katanya fx-nya x tambah b, lalu f inverse itu simbol daripada inverse, ya. Untuk soal nomor 3, oke, saya akan coba perhatikan ini. Katanya soal nomor 3, fx-nya adalah ax tambah b. Dia bilang kalau fungsi fx itu adalah ax dijumlahkan dengan b, di mana f inverse daripada x, fungsi fx itu sendiri adalah bx plus a. Bx ditambahkan dengan a. Pertanyaannya a tambah b kuadratnya berapa? A ditambah dengan b kuadrat itu sama dengan berapa? Oke, baik rekan-rekan semuanya, mari kita jawab ini dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, jadi ini dia bilang ada fungsi fx dan fungsi inverse. Jadi sebenarnya kalau ini saling berkebalikan, ya. Nah, jadi boleh saya sebutkan caranya adalah di fungsi inverse ada sifat, gitu ya. Di fungsi inverse ada sifat, gitu kan? Sifat daripada fungsi inverse. Sifat daripada fungsi inverse. Maksudnya gimana, Bang? Ketika ada fungsi f inverse x, lalu kita inversekan lagi, itu akan kembali ke fungsi awal, yakni fx. Artinya f inverse x di sini bisa kita buat jadi fx. Caranya apa? Diinverskan aja, gitu ya. Diinverskan saja. Nah, kalau ditanya katanya, berarti ini kalau kita inverskan, kalau yang ini nanti kita inverskan, kalau yang ini nanti kita inverskan, oke, maka bx tambah a pun harus kita inverskan. Nah, oke, fungsinya kita inverskan. Baik, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi coba kita inverskan, f inverse x diinverskan itu akan menjadi fx. Sesuai dengan sifat ya, ini f inverse diinverskan jadi fx. Bx tambah a diinverskan. Inverse itu kebalikan. Jadi kebalikan daripada bx tambah a, aturannya x-nya tambah a, balikkan menjadi x-nya kurang a. Aturannya x-nya dikali b, balikkan menjadi dibagi b. Nah, boleh seperti itu kita sebutkan nama siswa, boleh. Atau kalau cara mencari inverse, ya simpelnya adalah kita misalkan dulu bx tambah a menjadi y, menginverskan bx tambah a menjadi y, misalkan aja y menjadi bx ditambah a. Jadi inverse itu adalah bentuk kebalikan daripada fungsi tersebut. Siapakah x dalam bentuk ekspansi y? Jadi pindah-pindah aja. Jadi nyari x-nya itu nyari inverse. A-nya pindah menjadi y kurang a sama dengan bx. B-nya pindah menjadi y kurang a dibagi b itu sama dengan x. Jadi ketika sudah bentuknya sudah dalam bentuk x sama dengan, berarti y kurang a per b itu inversenya. Kembalikan lagi y-nya menjadi x. Maka inversenya adalah x kurang a bagi b. X kurang a bagi b. Ya. Jadi misalkan dulu sebuah fungsi jadi y, lalu pindahkan semua konstantanya supaya menjadi x sama dengan. Itu mencari inverse. Oke. Berarti sebenarnya rekan-rekan, kalau fungsi awal fx-nya di soal, ini di soal ya, fx-nya adalah ax ditambah dengan b. Lalu fungsi fx yang kita dapat dengan menginverskan bentuk fungsi inverse awal adalah x kurang a per b, atau ini adalah x per b dikurang a per b. Ini adalah x per b dikurang dengan a per b, sama ya juga, dikurang dengan a per b. Atau ini menjadi seper bx, sama. Ini adalah seper bx.
Berarti dua fungsi ini adalah fungsi yang sama gitu, sama-sama fx. Berarti kalau di sini koefisien x-nya adalah si A, di sini adalah 1/B, berarti yang dua ini harus sama gitu. Harus ekivalen. Jadi A sama dengan 1/B gitu. Berarti nilai A akan sama dengan 1/B, lalu nilai B akan sama dengan minus 1/AB ya, minus 1/AB negatif, minus A per B, minus daripada A per B. Oke. Nah, baiklah, itu tadi untuk ini 1/B, oke pas, X per B kurang A per B. Ini bisa kita kali silang kalau AB sama dengan 1 gitu. Nilai daripada AB sama dengan 1. Lalu ini pun bisa kita kali silang kalau nilai B kuadrat sama dengan minus A. Kalau nilai daripada B kuadrat sama dengan negatif A gitu ya. Lalu bisa kita substitusi aja persamaannya. Dalam artian substitusi nilai A boleh kita ganti menjadi 1/B di sini. Substitusikan aja kemarin. Nah, ini lebih gampang dikerjakan dengan metode substitusi. Nah, jadi ganti A yang di sini menjadi 1/B. Kesimpulannya apa? Kalau B kuadrat sama dengan minus A, minus 1/B. Kali silang menjadi B pangkat 3 sama dengan minus 1. B pangkat 3 adalah minus 1. Kesimpulannya apa? Kalau B pangkat 3-nya minus 1, jika kalau B pangkat 3-nya, adalah minus 1, berarti nilai B-nya minus 1. Karena minus 1 pangkat 3 lah, yang minus 1. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya kan 1/B. Nilai A-nya sama dengan 1/B. 1 per minus 1, berarti minus 1 juga nilai A-nya. Pertanyaannya adalah A tambah B kuadrat. A tambah B kuadrat. A tambah B kuadrat berarti minus 1 tambah minus 1 kuadrat. Minus 1 tambah minus 1 itu kan minus 2. Minus 2 kuadrat berarti yang ini adalah 4. Gitu. Ya. Oke, itu untuk soal kita yang nomor 3. Pas ini kira-kira, Tom? Pas sekali bang, pas sekali bang. Nah, ini live ini. Baru semalam aku perhatikan pulang dari raya. Wah, rupanya jam 9. Nomor 4. Oke, nomor 4. Jika diberikan barisan. Saya catatkan dulu soalnya. Katanya ada barisannya di sini. Itu soal yang nomor 4. Oke, dibilang ada barisannya adalah si 48, 14, 22. Ada 4, ada 8, ada 14, ada 22, lanjut 32. 32, lalu pertanyaannya suku ke-20-nya siapa? Ini katanya barisan. Oh, ini belum dikasih tahu ya, pokoknya barisan aja gitu. Aritmatika kah, geometrika, deret bilangan kah, kita nggak tahu kan gitu kan. Nah, ini barisannya 4 ke 8 itu bertambah 4 ya. Bertambah 4. Lalu 8 ke 14 dia juga bertambah 4. Bertambah 6, sorry ya. Bertambah dengan 6. 14 ke 22 ini jadinya bertambah 8. Bertambah 8. 22 ke 32 bertambah 20. Pertanyaannya suku ke 20. Ini barisan aritmatika, tapi aritmatika bertingkat namanya. 10 bang. Kenapa? 10 bang. Oh iya, bertambah 10. Nah, ini aritmatika, tapi ini aritmatika bertingkat namanya. Artinya, dia memang membentuk barisan aritmatika, tapi bukan di barisan awalnya, tapi di polanya. Polanya yang jadi aritmatika. 4, 6, 8, 10. Ini kan tambah-tambah 2 ini. Jadi ini namanya aritmatika bertingkat. Jadi kalau mencari suku Kn daripada barisan aritmatika bertingkat, suku Kn aritmatika bertingkat, itu rumusannya adalah A bilangan pertama ya, bilangan pertama 4 atau A ditambah dengan S jumlah daripada Sn kurang 1. Sn kurang 1. Sn kurang 1-nya siapa? Sn kurang 1-nya itu polanya, pola tingkat 1. Pola tingkat 1-nya. Tingkat 1. Ini tingkat 1-nya.
Jadi SN kurang satunya ini. Jadi kalau ditanya katanya U20 itu berapa? U20 itu berapa? Itu A bilangan pertama di barisannya itu 4. Ditambah dengan S, karena pertanyaannya U20 berarti X19. Jumlah 19 suku pertama, jumlah 19 suku pertama dari pola tingkatannya dari ini. S19-nya ini. S19 dari 4, 6, 8, 10 gitu. Oke. Kalau manualnya mungkin nggak perlu saya terangkan karena kelamaan nanti. Oke, S19 lah kita cari, tapi ini sekarang kita pakai aritmatikanya yang ini untuk S19 ya. Berarti ini menjadi 4 ditambah SN, rumus daripada SN aritmatika. SN aritmatika kan kita tahu itu adalah N per 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N kurang 1 kali beda gitu ya. Oke, berarti kalau ditanya katanya S19 jadi 19 per 2 19 per 2 dikali dengan 2 kali A. A yang dipakai di sini tentunya adalah A daripada aritmatika, bukan A yang awal lagi ya. A yang awal itu hanya di sini aja. Berarti ini menjadi 2 kali A yang kita pakai yang ini 4. A yang ini 4. Bedanya kan 2 ini. Beda 2 barisannya. Ya. Oke. Kebetulan aja sama, tapi sebenarnya itu tidak sama ya. Oke. A yang di sini sama A yang di sini. Ya. Berarti di sini 2 kali A yang kita pakai yang 4. 2 kali 4 itu 8. Ditambah dengan N-nya berkurang 1, 18 lah kan. Karena kan S19 diminta. S19 berarti ini 18 B. Ditambah dengan 18 kali beda. Beda barisannya kan 2. Nah, berarti ini menjadi 4 ditambah dengan 19 per 2 dikali dengan 8 ditambah dengan 36. Oke lah ini bisa kita cari berapa nanti. Oke, itu untuk soal yang di nomor 4. Soal nomor 5 rekan-rekan, kalau ada yang mau ditanya silakan. Maksimal bertingkat ini ada banyak ya, ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3, ada tingkat 4 gitu ya. Tapi kalau soal pengetahuan kuantitatif tingkat 1 aja, bertingkat 1 dia. Nggak pernah itu sampai tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kalaupun ada berarti yang buat soal iseng. Dan itu ditanya pula itu di UTBK, makanya dia iseng tapi dibuat tingkat. Ya. Nomor 5 rekan-rekan semuanya. Sambil-sambil ya saya catat soalnya, kalau ada yang mau ditanya boleh. Oh, ini kemana pula ini? Oke, baik. Rekan-rekan untuk soal nomor 5 tentang logaritma. Nah, oke. Kalau dibilang katanya logaritma, saya buatkan di sini ya. Ini saya tadi khusus dulu. Untuk dia logaritma, kita tahu kan kalau sifat logaritma, sifat daripada logaritma. Yang paling sering lah ya, yang dipakai untuk yang ini aja. Kalau logaritma A dikurangkan dengan logaritma B itu bisa menjadi logaritma A dibagi B. Nah, kalau kurang numerusnya dibagi A sama B. Kalau dia tambah jadi kali ya, logaritma A ditambah dengan logaritma B itu bisa menjadi logaritma A kali B. Itu yang kita lakukan di sini. Ini kurang. Berarti jadi X pangkat 3 dibagi pangkat 2. Berarti ini bisa menyatu menjadi logaritma X pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat 2 sama dengan 4. Lulus tuh, ya kan? Lalu dari sini bisa jadi kali. Ini menjadi logaritma X pangkat 4 dikali dengan Y pangkat 3 dikali dengan Y pangkat 3 yang sama dengan 11. Oke. Nah, berikutnya yang bisa kita lakukan lagi adalah sini. Kalau ada A logaritma B sama dengan C, kalau ditanya nanti siapa numerus B, siapa B, itu rumusnya A pangkat C. Bentuk umumnya itu ya. Numerus adalah basis pangkat hasil. B adalah A pangkat C. Jadi ini semua adalah ini 10 pangkat 4. Kalau tidak ditulis ini 10 nilainya, gitu ya.
Berarti numeris adalah baris pangkat hasil, artinya X pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat 2 adalah 10 pangkat 4. Dari sini 10 pangkat. Kalau dari sini X pangkat 4 kali Y pangkat 3 adalah, ini juga 10 ya, 10 pangkat 11. 10 pangkat 11. Sepertinya ini bisa kita substitusi. Karena kalau kita kali silang ini ke sana, X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 4 kali Y pangkat 2. Kita pindahlah kemari. Sorry. Ya. Salah ambil saya. Oke, berarti X pangkat 3, Y pangkat 2, Y pangkat 3. Oke, jadi X pangkat 3. Loh, nggak masuk. Dari mana kita ambil ini toh? Eliminasi aja itu dong. Eliminasi dong. Oh, kali ya ke depan. Iya. Kali ke depan. Ya, yo. Astaga, ini salah masuk ini. Oke, jadi memang kalau persiapan itu, kalau mau mengajar itu harus persiapan ya rekan-rekan ya. Ini contoh yang salah. Mau ngajar tapi nggak persiapan dulu dia. Ajar aja. Oke, baik. Ini Bang Irman tadi sudah langsung menyampaikan eliminasi. Saya malah pakai sifat kan gitu kan? Ya. Berarti ada di sini sifat lagi memang ini. Pangkatnya bisa kali ke depan, 3 kali log X gitu. Ini 3-nya bisa ke depan. 3 kali logaritma X dikurangkan dengan 2-nya kali ke depan. 2 kali logaritma Y sama dengan 4. Dengan yang ini 4 kali. 4 kali logaritma X ditambah dengan 3 kali logaritma Y sama dengan 11. Oke. Tinggal kita eliminasi. Mau mengeliminasi yang X-nya, mengeliminasi yang Y-nya boleh. Berarti yang ini kalau mau kita habisi adalah si X-nya. Kalau yang mau kita habisi adalah si X-nya. Ini ditanya apa? Y kuadrat kurang 4. Y pangkat 2 kurang apa? Oh. Kalau yang mau kita habisi adalah si X-nya, boleh. Berarti ini 4 log X. Berarti ini semuanya kita kali dengan 4. Ini 3 log X, karena ini 3 kali kemari, ini semuanya kita kali dengan 3. Karena ini kita kali 4, ini bakalan menjadi 12 logaritma X gitu ya. Ini bakalan menjadi 12 logaritma X kurang 4 kali 2, 8 kali logaritma Y yang sama dengan 16. Yang ini kali 3, 12 logaritma X ditambah dengan 3 kali 3, 9 kali logaritma Y yang sama dengan 33. Nah, eliminasikan aja sama yang ini. Gitu. Ya. Berarti ini turunkan aja ke bawah boleh. 12 logaritma X dikurangkan dengan 8 logaritma Y yang sama dengan 16. Kurang. Kalau kita kurang, habislah si 12 logaritma X. 9 log Y kurang-kurang 8 log Y. Berarti itu bakalan menjadi 17 logaritma Y. Yang sama dengan 33 kurang 16 itu 17. Berarti dapat logaritma Y-nya 1. Logaritma Y adalah 1. Gitu ya, rekan-rekan ya. Oke, masih nampak. Logaritma Y-nya 1. Kalau mencari logaritma X-nya, substitusi aja ke salah satu persamaan. Boleh substitusi kemari untuk mencari logaritma X-nya. Atau boleh substitusi yang kemari. Yang paling gampang kayaknya ada saja di sini. Ganti logaritma Y jadi 1, ini jadi 1. Ya. Berarti 3 log X kurang 2 kali 1. 3 log X kurang 2 kali 1 kurang 2 sama dengan 4. Minus 2-nya pindah sama dengan 6. Berarti logaritma X-nya sama dengan 6 bagi 3. 2. Oke, pertanyaan soalnya, tentukanlah nilai daripada Y kuadrat kurang X gitu ya. Tentukanlah nilai daripada Y kuadrat dikurangkan dengan X. Oke, masih muatkah ini? Ajar aja dah. Ini kan 10 tadi. Ingat, kalau dia B adalah A pangkat C. Berarti ini kalau Y adalah 10 pangkat 1. 10 lah ini kan. Ini juga 10 kan? Ini sekarang nggak ditulis. Berarti kalau ditanya katanya X adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Dapat X-nya, dapat Y-nya. Berarti kalau ditanya pun di situ Y kuadrat kurang X tentu sudah bisa kita kerjakan. Nah, itu untuk soal yang ada di nomor 5 rekan-rekan.
Ada yang mau ditanyakan? Makasih Bang Ir. Bisikannya. Lagi mute bang, nggak ada suaranya. Oke, baik. Ada yang kurang kerjaan tadi nge-mute saya. Oke, jadi volume kubus itu S pangkat 3 atau luas alas kali tinggi sama lah, ya. Artinya dari mana ceritanya volume kubus itu S pangkat 3? Ya karena memang itu limas. Prisma, sorry, prisma. S pangkat 3, ya, sama dengan 6 kali volume limas. Volume limas itu sepertiga dikalikan dengan luas alas dikali dengan tinggi limasnya. T, ya. Oke. S pangkat 3 itu adalah rusuk kali rusuk gitu lah, gitu kan. Nah, ibaratnya kalau saya gambar kubus, oke, untuk rekan-rekan semuanya ya, kalau yang matematika mungkin tidak sabar melihat saya mengajar, semua dibilang gitu kan. Tapi karena dalam ini tidak semua orang matematika, saya harus terangkan juga, gitu ya. Ya volumenya S kali S kali S gitu. Ini prisma, sisi alas sama sisi hubungnya sama, itu prisma. Volume prisma itu di mana-mana selalu ya luas alas dikali dengan tinggi gitu. Volume prisma. Mau itu prisma balok, mau itu prisma kubus, mau itu prisma tabung sama, luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah S kali S gitu ya. S kali tingginya juga S, makanya jadi S pangkat 3. Oke. Jadi ini luas alas kali tinggi gitu. Luas alas kali tinggi gitu ya. Berarti S pangkat 3 itu berasal dari luas alasnya itu S kali S dikalikan dengan tinggi. Tingginya itu S juga dikalikan dengan tingginya itu S juga. S itu 16 gitu ya. 16 di sini. Sama dengan 6 kali sepertiga luas alas dikali tinggi gitu ya. Luas alasnya bisa habis lah, karena kan sama. Gitu. Baru 6 bagi 3-nya juga bisa habis jadi 2, kan gitu kan. 2-nya pindah jadi 16/2 yang tinggi gitu. 16 bagi 2 ya, jadi 8. 8 lah sama dengan tinggi daripada 5. Selesai. Jadi jawabannya 8. Oke, untuk soal yang nomor 7, rekan-rekan semuanya. Soal nomor 7 dia bilang kalau 6 tambah 4 kali A. Ini mungkin semuanya udah paham. 6
tambah 4 kali A dijumlahkan dengan 4 dikalikan dengan A sama dengan 30. Ini soal UTBK tahun lalu ya. Kuantitatif gitu. Jadi tinggal pindahin 6-nya dulu. 4 dikalikan dengan A sama dengan 30 kurang 6. 30 kurang 6 itu 24. Nah, 24 berarti A-nya 24 bagi 4 gitu. 6. Jadi dapat nilai A-nya 6. Jadi itu untuk soal yang nomor 7. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Soal nomor 8. Ini juga soal tahun lalu ini kuantitatif. Nah, soal nomor 8. Ini agak rumit ya, agak lumayan dalam matematiknya untuk yang ini saya lihat. Oke, sebentar untuk soal kita nomor 8. Oke, turunkan dulu ini di sini. Oke. Nomor 8 katanya ada sebuah fungsi fx, dibilang katanya sebuah fungsi fx yang sama dengan 5/2 dijumlahkan dengan akarnya si 1 kurang ax, 1 dikurangkan dengan ax. Oke. Ini 5/, gitu ya. Lanjut. F4-nya 1. Ini membantu kita ini. F4-nya 1. Artinya ganti X-nya 4 nanti semua hasilnya 1. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi yang diberikan? Pernyataan A katanya atau pernyataan 1 katanya, pernyataan 1 itu nilai A-nya lebih besar daripada 1. Pernyataan 2 minus 1 merupakan daerah asal. Daerah asal, gitu ya. Pernyataan 3 terdapat sebuah bilangan real C yang mengakibatkan FC sama dengan -3. Nah, yang mana katanya pernyataan-pernyataannya yang bernilai benar. Saya stop share dulu. Oke, yuk. F4-nya sama dengan 1, berarti ganti aja X-nya 4. Ya, oke, kita jawabkan dari sini. Oke. F4 kita berangkat dari F4 yang sama dengan 1. F4 sama dengan 1. Ganti X-nya 4. Berarti ini jadinya 5 ganti X-nya 4. 2 dijumlahkan dengan akar dari 1 kurang 4A. 1 dikurangkan dengan 4A. Karena F4-nya 1. Ini hasilnya 1. Gitu. Dari sini kita kali silang. Berarti 5 sama dengan ini semua kali 1 sana. 2 dijumlahkan dengan akar 1 kurang 4A. Pindah ruas 3 lah yang sama dengan ini 5 kurang 2 kan. Akar 1 kurang 4A. Oke, lanjut sini. Kuadratkan kiri kanan untuk menemukan nilai A. 9 lah yang sama dengan 1 kurang 4A. Pindahkan minus 4A biar lebih mudah aja ini. Pindahkan minus 4A. Biar jadi 4A. 9-nya yang kemarin 1 kurang 9 minus 8. Berarti kita dapat A-nya -2. Oke. Pernyataan nomor 1 bilang kalau A-nya besar 1, berarti salah. Gitu ya. Terus pernyataan nomor 2. Ini kan dapat A-nya kan -2. Dia bilang A-nya lebih besar daripada 1, ya. Sekarang kita ambil pernyataan nomor 2. Daerah asal, gitu kan? Daerah asal. Artinya dengan A-nya -2, kita bisa dapat fungsi fx-nya dengan lengkap. Jadi sebenarnya dengan lengkap, fungsi fx-nya itu adalah 5/2 ditambah dengan akar dari. Tadi A-nya -2 ya. A-nya -2. 1 kurang -2. Jadi 1 tambah 2x. 1 ditambah dengan 2x. Nah, jadi seperti itu fungsi fx. -1 merupakan daerah asal. Kalau daerah asal ya daerah yang bisa berasal gitu. Artinya bisa masukkan -1 ke dalam. Biar cepat ngerjainnya kan. Tapi kalau dibilang katanya daerah asal, kalau ada pecahan daerah asal ya. Daerah asal. Daerah asal. Ada beberapa itu bentuk. Yang pertama, kalau dia bentuknya pecahan, contohnya fx per dx. Daerah asalnya ini terjadi atau kontinu fungsinya kalau fx-nya tidak dx-nya tidak sama dengan 0. Kalau dia fungsinya adalah akar fx, ini akan ada kalau fx-nya lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0 gitu. Ya.
Nah, kalau mau kerjain pakai itu pun boleh, tapi kalau untuk yang ini saya kerjakan -1 merupakan daerah asal. Biar cepat, ya berarti -1 memenuhi, ada nilai yang didapat kalau kita gantikan X-nya -1. Kalau ada nilainya, ya berarti -1 itu daerah asal. Karena ada hasilnya, makanya disebut daerah asal. Tapi kalau nggak ada hasilnya, ya berarti nggak berasal, gitu ya. Ya, gantikan aja X-1 biar cepat. Kalau aku ya, F-1. F-1, tes saja -1. 5 dibagi dengan 2 tambah akar 1 tambah 2 kali -1 berarti 1 tambah -2 gitulah ya, 2 kali -1 kan, berarti ini menjadi 5 dibagi dengan 2 tambah akar -2 tambah 1 -1. Nah ini yang mengakibatkan kalau dia tidak punya hasil, jadi -1 itu bukan daerah asal, akar minus gitu ya. Nah, kan tidak ada akar minus, jadi sehingga -1 bukan daerah asal karena dia tidak memiliki hasil. Untuk yang nomor 3, terdapat bilangan real C yang mengakibatkan FC-nya sama dengan -3. FC -3, coba kita tes, ada nggak C? FC sama dengan -3. Gantikan aja X-nya, X ini fungsi awalnya. Gantikan X-nya sebesar C. Jadi ini bakalan menjadi 5 per 2 ditambah dengan akar dari 1 tambah 2C. Nah, jadi X-nya diganti C ya. Oke. Nah, sama dengan kata soalnya itu tadi, soalnya bilang terdapat nilai bilangan real C, FC-nya -3 ini, sama dengan -3. Kali silang seperti biasa. Berarti 5 sama dengan negatif. Kalikan aja ke dalam langsung boleh. Jadi 2-nya kali -3 -6. Plus kali minus jadi -3 akar dari 1 ditambah dengan 2C. Pindah ruas. -3-nya pindah. Biar positif, biar gampang. 3 akar 1 tambah 2C sama dengan. Ini -6, pindah 5-nya jadi -11. Berarti akar dari 1 tambah 2C sama dengan -11 per 3. Nah, itu -11 per 3. Kuadratkan kiri kanan gitu. Ya, kalau kita kuadratkan kiri kanan yang terjadinya jadi apa? Ini jadi 1 tambah 2C sama dengan, ini kalau dikuadratin jadi positif ya, 121 per 9 kan? Berarti dapat nilai C-nya, ada nilai C-nya jadinya 1 kurang 121 per 9 sama dengan 2C yang pindah. Sorry, salah saya. 2C sama dengan jadinya satunya yang pindah. 121 per 9 kurang 9 per 9. Berarti C-nya kan ada gitu. Ada C-nya, bukan jadi bilangan imajiner, bukan jadi bilangan yang Ada itu do. kenapa? Apa, Bang? Ada itu. Bilangan asli itu bang, bilangan asli diminta nomor Hah? itu. Bukan bilangan real. Bukan bang. Mana Mungkin ini? hasilnya negatif. Terdapat nilai C, terdapat bilangan real C. Bilangan real C-nya. Oh, real C, real C. Hasil Irman. Bilangan real C-nya. Coba masukin ke akar 1 tambah 2C itu. Ganti C-nya yang kita dapat tadi, ada nggak? Mungkin hasilnya nggak negatif. Iya, benar itu Irman. Akar itu selalu positif hasilnya. Jadi nggak bisa itu, do. Oh Jadi ya nggak- ini ya. Astaga. Mampus lah. Ini. Ya, akar negatif itu jadi nggak bakalan ada. Nggak Itu. ada, ini nggak ada. Kalau dikuadratkan ya bisa kan gitu ya. Astaga, ini soal coba kali Pak. Untung aku nggak ujian ya kan. Tempat aku yang ujian, udah kalah aku ini. Mau menang pilihan 2 ini. Nah. Ini yang buat rekan-rekan. Tidak ada nilai yang memenuhi ketika akar 1 tambah 2C itu. Kok bisa jadi hasilnya -11 per 3? Akar apa? Bilangan yang diakarkan ya pasti bilangannya positif hasilnya gitu. Nah, kalau dikuadratkan kiri kanan dipaksa ya jadi ada lah. Kan bilangan minusnya kan jadi habis gitu. Tapi tidak ada nilai bilangan real C dari sininya. Gitu. Nah, sudah tidak memenuhi. Berarti ini pernyataan 3 juga bernilai salah gitu ya. Oke, itu untuk soal yang nomor 8.
Rekan-rekan, saya screenshot dulu ini. Oke. Nomor 3. Oke. Baik, soal berikutnya. Oke, soal yang nomor 9 dan 10. Oke. Soal nomor 9. Dia bilang di sini adalah kalau F adalah himpunan, bilangan asli didefinisikan sebagai. Nah, jadi ini rumus Fn-nya itu bisa ada dua, tergantung sama nilai n-nya. Katanya fungsi n-nya itu bisa ada dua. Yang pertama, bisa rumusnya jadi n tambah 1, atau bisa rumusnya n per 2. N tambah 1 rumusnya kalau jika n-nya ganjil gitu. Kalau n-nya ganjil. Dan n per 2 rumusnya jika n-nya genap. Nah, kalau n-nya genap gitu. Oke. Kuantitas P dan kuantitas Q kita disuruh membandingkan. Di mana kuantitas P-nya adalah FK. Gitu. FK. Oke. Sedangkan kuantitas Q-nya adalah 3. Oke, baik. Saya stop share dulu. Oke. Nah, aduh. Oke, baik. Yang pertama tentu kita cari dari ini dulu. Berapa FK? Nah, ini dia. Langsung kita jawabkan. Kenapa FK? Oh, untuk K-nya -3 atau K-nya 4 ada lagi. Astaga. Untuk K-nya -3, untuk K-nya -3, sama satu lagi untuk K-nya 4. Untuk K yang sama dengan 4. Nah, kita tes yang pertama untuk K-nya -3. Untuk K sama dengan -3. Oke, kita cari dulu berapa FK-nya. Berarti FK-nya itu sama dengan FK-nya ganti -3. FF-3. Gitu ya. Oke. Berarti kita cari dulu siapa F-3. F-3. Berarti ini N-nya ganti -3 kan? Nah, F-3. Ya kalau ganjil N tambah 1. Ya kalau genap N per 2. Karena ganjil berarti pakai rumusnya di atas. Masukkan kemari -3 tambah 1. Berarti F-3 adalah -3 tambah 1. Itu -2. Berarti ini menjadi F-2 gitu. Karena F-3-nya kan jadi -3 tambah 1 karena ganjil ya, 3. -3 tambah 1 berarti itu -2 pas. Lanjut berikutnya. Sekarang kita cari F-2. F di sini. Jadi F-2 yang kita cari F-2. Kita pakai ketika n-nya genap gitu ya. F-2. Jadi F-2 berarti -2 per 2. Kalau -2 per 2 berarti hasilnya adalah -1. Berarti F-2-nya adalah -1. Kita bandingkan sama Q gitu. Tapi sekarang kan ada kejadian di mana kalau K-nya 4 juga harus kita perhatikan K-nya 4. Berarti ini bakalan menjadi F4. Nah, sama dengan berapa? Kita cari dulu F4. N-nya 4, F4. Tapi kita pakai yang bawah ya, karena 4 itu bilangan genap. 4/2 jadinya hasilnya. 4/2, 2 gitu. Berarti F4-nya itu adalah 2. 4/2. Berarti ini F2 gitu rekan-rekan. Berarti sekarang kita cari F2 sama. Kalau nyari F2 berarti F2. Kita pakai yang ini. N-nya genap kan. 2/2. Berarti hasilnya 1. Ya. Nah. Jadi kuantitas P itu bisa -1, bisa 1. Bisa -1 kalau K-nya -3. Hasilnya 1 kalau K-nya 4. Nah, pertanyaannya sekarang siapa lebih besar? Ya ketika -1 ataupun ketika 1 tetap lebih besar Q. Karena Q-nya kan 3. Jadi jawabannya B lebih kecil daripada Q. Nah,
untuk soal yang ada di nomor 9. Soal nomor 10 rekan-rekan semuanya. Oke, Untuk soal nomor 10, ini juga soal tahun lalu, PK, pengetahuan kuantitatif. katanya diketahui segitiga ABC dengan tangen A-nya 3/4. Katanya tangen A sama dengan 3/4. Kan gitu. Oke, dan tangen B-nya 4/3. Tangen B-nya sama dengan 4/3, sama dengan 4/3. Pertanyaan soalnya adalah sin C. Oh, nanyanya adalah sin C-nya berapa? Pertanyaannya berapakah nilai yang memenuhi untuk sinus C sama dengan siapa? Oke, karena segitiga jumlah sudut pasti 180, gitu ya. Gak ada yang lain kata-katanya nih. Oke, baiklah. Oke, berarti karena segitiga besar sudut A ditambah dengan B ditambah dengan C itu sama dengan 180 derajat. Gitu. Pertanyaannya adalah berapa yang nilai memenuhi untuk sin C. Pause dulu. Sebentar ini ya, rekan-rekan. Nih, Berarti C-nya bisa saya pindah, gitu. Artinya A ditambah B sama dengan 180 derajat dikurangkan dengan C. Gak masalah kan kalau ruas kiri kita tangenkan, ruas kanan kita tangenkan. Berarti ini tangen A ditambah dengan B sama dengan tangen 180 derajat dikurangkan dengan C. Sesuai dengan rumus trigonometri, tangen A plus B itu adalah tangen A ditambah dengan tangen B dibagi dengan 1 kurang tangen A dikali dengan tangen B. Sama dengan tangen kalau jumlah 180 tetap tangen C. Tetap tangen C. Tapi karena ini 180 kurang, dia di kuadran yang kedua. Kalau kuadran kedua kan hanya sinus yang positif, tangennya negatif daripada tangen C karena kuadran 2 ya 180. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi, tangen A-nya 3/4, berarti ini 3/4 ditambah dengan 4/3 tangen B, 4/3 dibagi dengan 1 kurang tangen A kali tangen B, 3/4 kali 4/3. Satunya ini ya, 3/4 kali 4/3 sama dengan negatif tangen C. Ini 1 kan? Loh. Oke, ya. 1. Yuk. C-nya tak hingga. Pasti? Mas deh, C. C-nya 90. Oh. Kita hingga ini ya. 1 kurang 1 gitu. 1 kurang 1 berarti berapapun kalau bagi 0 tak hingga gitu. Nah, berarti minus tangen C sama dengan C-nya berapa? 90 derajat lah, karena tangen 90 tak hingga kan? Sin C lah yang diminta. Berarti kalau diminta kata sin C berarti sin 90 sama dengan 1. Nah, gitu. ya, rekan-rekan semuanya. Oke.